sama ya. Bisa jelas ya? Jelas. Horas, nama apa? Iya. Saya diminta oleh Iya. panitia Dr. Chris. Sebentar, saya nanti telepon lagi. Sedikit. Prof. Bung Harap lagi sampaikan speech ya, Mas? Iya, sebentar. Dunia adalah tata kelola industri berdasarkan amanah pasal 33 Undang-Undang 45 dalam perspektif sistem pertahanan negara. Saya dipaksa ini berpikir keluar dari cangkang saya, tapi berbakat. Yang saya hormati kawan-kawan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pimpinan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, para pemimpin kementerian dan lembaga yang ada di sini, para perwira TNI dan Polri, para akademisi, peneliti, pelaku usaha juga ada, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul pada forum yang sangat penting ini untuk mendiskusikan masa depan Indonesia dari perspektif pertahanan negara. Masa depan Indonesia dari perspektif pertahanan negara. Selama puluhan tahun kita memahami pertahanan negara, terutama bagi kemampuan mempertahankan kedaulatan wilayah melalui kekuatan militer. Pandangan tersebut benar. Tetapi pada abad ke-21 ini sudah tidak memadai lagi. Mohon maaf, lancang saya petani bicara mengenai soal ini. Ancaman terhadap suatu bangsa ini jauh lebih kompleks. Krisis pangan, krisis energi, perubahan iklim, pandemi baru kita alami, kerusakan lingkungan, gangguan rantai pasok global, konflik geopolitik, perang ekonomi, perang teknologi, hingga perang informasi dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa satu peluru pun ditembakkan. Karena itu, kekuatan pertahanan nasional harus dibangun secara menyeluruh. Kekuatan militer tetap merupakan pilar utama, tetapi harus ditopang oleh kekuatan ekonomi, kekuatan pangan, kekuatan energi, kekuatan ilmu pengetahuan, serta tata kelola sumber daya alam yang baik. Saya katakan sekali lagi, tata kelola sumber daya alam yang baik. Di sini saya melihat amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 memperoleh makna yang sangat strategis. Pasal 33 harus dilihat sebagai landasan pertahanan nasional. Saya ulangi lagi, pasal 33 sebagai landasan pertahanan nasional. Pasal 33 bukan sekadar pasal ekonomi yang sering kita mengerti waktu saya masih di mahasiswa. Pasal tersebut sesungguhnya merupakan strategi bangsa untuk membangun pertahanan nasional.
strategi bangsa untuk membangun pertahanan nasional. Ketika para pendiri bangsa menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, mereka sedang meletakkan fondasi agar sumber daya strategis bangsa tidak menjadi sumber kerentanan, melainkan menjadi sumber kekuatan nasional. Kemakmuran rakyat bukanlah tujuan yang berdiri sendiri. Kemakmuran adalah syarat bagi lahirnya stabilitas nasional, kohesi sosial, dan ketahanan negara. Dengan demikian, pasal 33 sesungguhnya merupakan bagian integral dari strategi pertahanan bangsa. Saya ulangi, pasal 33 sesungguhnya merupakan bagian integral dari strategi pertahanan bangsa Indonesia. Apa yang saya kenal dan kita kenal Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan tropis terbesar di dunia. Mohon maaf, sering kita tidak sadar mengenai soal itu. Indonesia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. This is our uniqueness. Kita adalah negara kepulauan tropis terbesar di dunia. You have to know who you are, and then you know your position and where to go. Kita adalah negara kepulauan tropis terbesar di dunia. Kita dianugerahikan negara aman hayati yang luar biasa. Sinar matahari sepanjang tahun, curah hujan yang melimpah bahkan menyebabkan banjir, tanah yang subur, tanah vulkanik lagi, hutan tropis yang luas, dan laut yang luas, dan jutaan petani, nelayan, serta pelaku usaha yang setiap hari mengubah kekayaan alam menjadi kehidupan. Keunggulan tersebut merupakan anugerah Tuhan sekaligus amanah sejarah. Bila dikelola dengan benar, Indonesia dapat menjadi pusat produksi pangan, biomasa, energi terbarukan, bahan baku industri hijau, obat-obatan alami, serta jasa lingkungan dunia. Sebaliknya, bila salah dikelola, seluruh kekayaan itu justru menjadi sumber konflik. Tapi kita alami itu juga. Sumber dari kemiskinan, kerusakan lingkungan, bahkan ancaman terhadap pertahanan nasional. Kita sering tidak sadar sebenarnya sistem agribisnis sebagai mega sektor strategis buat kita di Indonesia. Agribisnis adalah mega sektor strategis. Selama ini kita sering memandang pertanian hanya sebagai sektor primer. Waktu beliau juga menjadi wamen masih begitu. Saya 20 tahun sebelumnya juga seperti itu. Pandangan tersebut sudah saatnya diperbarui. Ini a new paradigm of agriculture. Yang sesungguhnya membentuk perekonomian Indonesia. Mohon maaf ya, mungkin saya bias, tapi saya pikir tidak. Saya kurangi bias saya. Yang sesungguhnya membentuk perekonomian Indonesia adalah sistem agribisnis yang mencakup industri hulu,
produksi di tingkat usaha tani, industri pengolahan, logistik, perdagangan, pembiayaan, research, teknologi, dan berbagai jasa pendukung lainnya. Inilah yang saya sebut sebagai mega sektor agribisnis Indonesia. Tidak ada pabrik rokok kalau tidak ada tembakau. Tidak ada biodiesel kalau tidak ada sawit. Tidak banyak desa kita kalau tidak ada sawit. Apalagi lama kita melihat agribisnis itu hanya pertanian, on-farm agribisnis. Tapi tidak ada produksi pupuk urea terbesar di dunia. Kalau tidak ada pertanian, dan tidak ada biodiesel kalau tidak ada pertanian. Sering kita tidak sadar mengenai soal itu, atau sudah sadar tapi belum take action. Bagaimana mengelolanya? Apabila dipandang sebagai suatu sistem yang utuh, kontribusinya terhadap perekonomian nasional jauh melampaui sekedar angka kontribusi sektor pertanian dalam statistik konvensional. Tinggal 13%. Tapi dengan mega sektor agribisnis itu masih sedikit di bawah 60% dari PDB nasional kita. Mega sektor inilah yang menyediakan pangan, energi hayati, lapangan kerja, devisa, bahkan bahan baku industri, sekaligus menjaga stabilitas sosial bangsa. Karena itu memperkuat agribisnis bukan kebijakan ekonomi saja, melainkan kebijakan pertahanan negara. Saya ulangi, karena itu memperkuat sistem agribisnis bukan hanya kebijakan ekonomi. Ini perlu, ini intinya. Bukan selama ini kita lihat itu adalah kebijakan ekonomi, tapi itu adalah kebijakan pertahanan negara. Saya ingin mengingatkan kita kembali bagaimana merumuskan pertahanan ekonomi tropis. Saya ingin mengajukan sebuah paradigma. Abad ke-20 adalah abad kekuatan industri. Abad ke-21 akan menjadi abad kekuatan biosfer. Abad ke-21 akan menjadi abad kekuatan biosfer. Dalam abad baru ini, negara yang mampu mengelola kekayaan biologinya secara berkelanjutan akan menjadi negara yang kuat. Indonesia memiliki seluruh persyaratan tersebut. Karena itu saya mengusulkan agar Indonesia mulai membangun doktrin pertahanan ekonomi tropis. Doktrin pertahanan ekonomi tropis, yaitu sistem pertahanan nasional yang mendirikan kekuatan ekosistem tropis sebagai fondasi utama ketahanan bangsa. Di dalam doktrin ini, pangan, air, energi terbarukan, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, biodiversitas, serta industri berbasis hayati dipandang sebagai aset strategis pertahanan negara.
saudara sekalian, dalam kerangka ini, tata kelola menjadi penentu. Tata kelola menjadi, coba kita bayangkan. Dan kita proyeksikan kepada keadaan kita sehari-hari. Kita tadi sudah saya jelaskan, memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Kekayaan alam saja tidak cukup. Sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak negara kaya bersumber daya alam yang banyak justru tertinggal karena gagal membangun tata kelola. Saya ulangi, sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak negara kaya sumber daya justru tertinggal karena gagal membangun tata kelola. Sebaliknya negara dengan sumber daya terbatas mampu menjadi negara maju karena memiliki institusi yang kuat, pengelolaan yang baik membutuhkan institusi yang kuat. Karena itu pembangunan pertahanan ekonomi tropis harus diawali oleh reformasi kelembagaan. Kita memerlukan koordinasi lintas kementerian, sinkronisasi kebijakan, kepastian hukum, data yang terpercaya. Siapa tadi bilang itu selesai? Data yang terpercaya. Ilmu pengetahuan yang kuat, ini sebelum frustasi. Serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dalam pada itu semuanya, saya melihat bahkan mengusulkan 5 agenda strategis bangsa. Yang pertama, agenda strategis pertama, menempatkan pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Mungkin saya nggak tahu tentara kalau mau berperang logistiknya bisa bertahan 1 tahun. Tapi kalau kita sudah punya krisis pangan 3 bulan, kita sudah harus tunduk. Jadi kalau tidak ada pangan, tidak lama kita bertahan sebagai bangsa. Jadi ini agenda strategis kita. Agenda strategis kedua, membangun industri agro berbasis inovasi dan nilai tambah. Bagi seperti waktu saya dan waktu saya dulu bertani, ini perkara sangat penting. Kalau bagaimana dalam itu kita menjadi peneliti sumber daya alam terbesar di dunia. Kita ini sebenarnya berjaya ekonominya, dijajah pikiran kita selama ini. Seolah-olah membangun itu seperti membangun negara 4 musim. Meneliti bisa seperti meneliti kebutuhan membangun 4 musim. Tidak. Kita hanya punya musim yang tidak banyak bedanya musim hujan dan musim kering. Jangan-jangan juga saya juga termasuk korban belajar di negeri yang 4 musim itu. Saya itu pada diri saya seolah-olah saya ada di situ. Bagi saya itu, tolong beri berapa persen dana kalian diberi untuk pengembangan sumber daya alam
yang berbasis biologi ini. Banyak datang ke saya mau muncul dulu, dan itu teknologi baik di Eropa dan di Amerika, tapi di Indonesia hanya menimbulkan ketimpangan. Be careful, we have to be careful. Dan itu ada impaknya kepada pertahanan nasional kita. Agenda strategis yang ketiga, bagaimana memperkuat riset, teknologi dan sumber daya manusia. Dan yang agenda yang keempat, membangun kelembagaan nasional yang mampu mengintegrasikan kebijakan pangan, energi, lingkungan, dan pertahanan. Nah, ini pekerjaannya di pertahanan ini besar sekali nih. Dan yang kelima, memastikan bahwa seluruh pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara berkelanjutan demi generasi mendatang. Saudara-saudara sekalian, saya meyakini bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki. Tadi sudah saya cerita mengenai alam tropis. Jadi bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh bagaimana kita mengelolanya. Bagaimana kita mengelolanya. Kita telah dianugerahi Tuhan, dianugerahi Tuhan, kekayaan tropis yang luar biasa. Tugas kita bukan sekadar mengeksploitasinya. Tugas kita adalah mengubahnya menjadi sumber kemakmuran rakyat, sumber keadilan sosial, dan sumber kekuatan pertahanan bangsa. Saya percaya Indonesia dapat menjadi kekuatan besar dunia, bukan karena ingin menguasai bangsa lain. Kita beda, kita punya Pancasila. Tetapi karena mampu memberi kontribusi bagi ketahanan pangan dunia yang berbasis tanaman dan hewan tropis, berkelanjutan lingkungan global, keberlanjutan lingkungan global, dan perdamaian internasional. Maka kita membangun Indonesia yang kuat, yang adil, yang makmur, berdaulat, dan berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Terima kasih.